adik-adik yang tercinta. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Cici harap adik-adik semuanya sehat-sehat. Senang sekali kalau pada hari ini saya Civera dan saya Ko Yohanes dapat berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Samanhudi. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah. Ya adik-adik, betul, kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus cinta sama kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ya adik-adik, benar sekali. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Apa buktinya? Ketika di Bukit Golgota, Tuhan Yesus rela kedua tangannya dan kakinya dipaku di kayu salib. Adik-adik pasti sangat sakit sekali. Tapi itulah bukti cintanya Tuhan yang mau menanggung penderitaan demi kita. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, selanjutnya kita mau berdoa bersama-sama. Doa ini akan dipimpin oleh Ko Ho. Apa adik-adik? Apakah kalian senang di rumah adik-adik? Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah Paskah online ini adik-adik. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami semua Tuhan, walaupun dalam kebaktian online ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan berkati kebaktian Paskah online anak ini Tuhan, agar dapat berguna dan anak-anak bisa mengerti dengan firman-Mu Tuhan walaupun dari rumah Tuhan. Kami serahkan jalannya kebaktian online ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Adik-adik, Yesus adalah sahabat kita. Dia rela berkorban untuk kita. Karena dia adalah sahabat yang baik. Adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu
Yesus sahabatku. Oh, yes, yes, yes. Yesus sahabatku, dia lahir bagiku. Yesus sahabatku, dia hidup bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan besertaku. Yesus sahabatku selalu. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Yesus sahabatku, dia bangkit bagiku. Dia tebus dosaku, ampuni dan selamatkanku. Yesus sahabatku selalu. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yesus sahabatku, dia lahir bagiku. Yesus sahabatku, dia hidup bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan besertaku. Yesus sahabatku selalu. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Yesus sahabatku, dia bangkit bagiku. Dia tebus dosaku, ampuni dan selamatkanku. Yesus sahabatku selalu. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Setiap hari Paskah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan akan masa depan. Kita tidak perlu takut akan hari esok. Karena Yesus hidup, maka hidup kita menjadi berarti. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti
sih mengisi acara perayaan Paskah ini? Oh, nggak tahu. Berupa apa kok persembahannya? Mau tahu? Mau dong. Nah, kalau gitu kita saksikan saja persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Yuk. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon Tuhan tolong, kita mohon Tuhan pimpin agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami pada kebaktian ini Tuhan. Kalau pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong agar kami bisa duduk diam, bisa mengerti, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini
boleh tersimpan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Amin. Aku sebel deh. Mau sampai kapan sih kita di rumah terus kayak gini? Lama-lama kan aku bosan. Apalagi pas Paskah kayak gini. Kalau di sekolah minggu kan aku bisa ikut banyak lomba dan dapat hadiah. Lah Ben, kan kita baru selesai ibadah online. Tadi kan firman Tuhan juga ingetin kita buat bersukacita karena Yesus bangkit. Masa baru ibadah udah mengeluh lagi sih Ben? Kamu tuh jadinya mau mengeluh, merayakan kebangkitan Yesus, atau mau dapat hadiah sih? Aku sih maunya dapat hadiah. Dapat hadiah kan menyenangkan. Setuju nggak teman-teman? Lagi pula, nanti kalau misalkan kita terkurung di rumah terus-terusan gimana? Kalau kita nggak dapat hadiah, gimana? Kalau bosan, gimana? Kalau tugasnya makin banyak, gimana? Aku takut nggak bisa selesain. Aduh, pusing dah. Kok kamu bisa netting alias negatif thinking dan ketakutan gitu sih Ben? Kayak nggak punya Tuhan aja kamu tuh. Kak, dengar suara nggak? Suara apa? Kok ada suara, tapi nggak ada orangnya ya? Aku takut Kak. Iya Ben, suaranya dari mana ya? Kayaknya ada yang sedang ngobrol deh. Ah, Ben, dari sini suaranya. Aku takut banget Kak. Sini Ben, gak apa-apa. Coba denger deh obrolan mereka. Kamu ingat taman ini enggak? Kita kesini pada malam sebelum Yesus ditangkap. Bukankah kita diajak Yesus ke taman ini untuk berdoa? Ya, kamu benar. Waktu itu kita diajak Yesus untuk berdoa sampai larut malam. Tapi kita malah ketiduran. Aku tahu, kamu kan yang duluan tidur. Ya. Aku memang tertidur lebih dahulu. Tapi kamu kan yang menguap duluan. Jadi aku ketularan ngantuk deh. Enggak, aku nggak pakai nguap-nguap ya. Aku langsung tidur. Padahal Yesus telah memperingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi waktu itu emang rasanya ngantuk banget. Aku tidak tahan. Makanya ikut ketiduran bersama kalian. Ya, sudahlah. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Ben, itu murid-murid Yesus. Ayo kita masuk ke dalamnya. Aku ingin bertemu dengan mereka. Aku takut Kak. Nanti kalau nggak bisa balik lagi gimana? Kalau nggak bisa ketemu mama papa lagi gimana? Udah, tenang aja. Yuk. Tapi aku tetap takut. Kita ada di mana Kak? Aku takut nih. Ben, saat ini kita ada di dalam Alkitab. Sudah, tenang saja, nggak usah takut. Kakak akan jagain kamu. Pak, stop Pak. Bapak siapa ya?
Saya Petrus. Kalian siapa? Oh, Petrus murid Tuhan Yesus yang dapat berjalan di atas air itu ya? Ya benar, saya Petrus. Murid Yesus yang berjalan di atas air. Tapi itu bukan karena kemampuan saya kok. Kuasa Tuhanlah yang memungkinkan itu semua terjadi. Pak, tadi kami dengar Bapak sedang bercerita tentang malam di Taman Getsemani ya? Ya, tadi saya mengobrol dengan Yohanes dan Yakobus. Kami mengingat malam sebelum Yesus ditangkap. Bapak-bapak kok tega sih membiarkan Yesus bergumul dan berdoa sendirian? Kalau saja aku ada di situ, aku akan tahan rasa ngantukku. Aku akan begadang dan berdoa sampai pagi. Ben, nggak salah tuh. Kamu mah jago ngomong doang. Jangan percaya, Pak. Kalau makan di restoran aja dia malu buat berdoa. Katanya malu dilihat sama yang lain. Terus kalau doa sebelum tidur, aminnya itu pas pagi-pagi. Soalnya dia tuh selalu ketiduran pas lagi berdoa malam. Dan lagi mana berani dia begadang sendirian. Kalau tidur kan Benita maunya ditemanin karena takut. Kalian ini. Yang penting kita harus melatih diri agar bisa menjadi pengikut Tuhan yang semakin baik dari hari ke hari ya. Bapak juga belajar dan melatih diri dengan keras untuk berubah jadi seperti sekarang. Kalian tahu nggak Bapak dulu seperti apa? Aku tahu. Bapak dulu seperti Benita kan? Loh, kok seperti Benita? Bapak juga sangat penakut kan? Makanya Bapak menyangkal Yesus 3 kali waktu ditanya orang-orang. Aku juga tahu. Emangnya kamu aja yang tahu? Bapak dulu pasti seperti Kak Ana. Loh, kok seperti Ana? Bapak kan gak sabaran dan pemarah. Makanya melukai telinga prajurit saat Yesus ditangkap. Kak Ana juga suka gak sabar dan marah-marahin aku, Pak. Sudah. Tadi Bapak bilang apa? Yang penting melatih diri dan berubah menjadi semakin baik. Jadi, jangan takut, lebih sabar, juga tidak pemarah. Anak-anak Tuhan pasti melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Ketebaran amatlah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Lalu, apa yang membuat Bapak berubah? Bapak berubah karena melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Kalian lihat bukit itu. Yesus disalib di sana. Di saat kami semua menangis dan ketakutan, Yesus justru benar-benar berani. Padahal ia sangat menderita dan tahu ia akan mati di sana. Ketika Bapak lihat Yesus, Bapak jadi malu sendiri karena ketakutan yang Bapak dan teman-teman rasakan
tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Yesus berani bukan karena ia tidak takut, tapi rasa sayang yang besar terhadap kita semua membuat ia tetap mau menjalankan karya penebusan di kayu salib. Jadi, kalau kita punya kesedihan, ketakutan, atau kekhawatiran, jangan bersembunyi atau melarikan diri. Hadapi dengan berani seperti Yesus yang juga berani, karena ada Allah menyertai. Sayangnya Yudas tidak memilih jalan seperti Pak Petrus ya. Iya betul. Aku sebel banget sama Yudas. Jahat. Hanya mau cari untung saja. Kalau aku ada di sana, aku pasti akan memukulnya dan membela Yesus. Rasain kan? Akhirnya dia mati juga. Kamu tidak boleh bilang begitu. Lagian kamu kan penakut. Pasti kalau kamu ada di sana, yang ada kamu malah lari duluan. Iya, jangan berpikiran jahat. Apalagi senang melihat orang celaka atau menderita. Yudas takut memperbaiki kesalahannya sehingga ia berbuat bodoh. Oleh karena itu, kalau kita melakukan kesalahan, jangan pernah takut untuk datang kembali kepada Tuhan. Tuhan kita itu penyayang. Ia pasti memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan kita. Tapi kita juga harus bersungguh-sungguh ya. Iya, baiklah. Maaf ya. Aku tidak akan begitu lagi. Aku sayang pada Tuhan Yesus. Jadi, aku juga akan jadi anak yang dengar-dengaran. Kalau aku salah, aku tidak akan takut untuk mengakui dan memperbaikinya. Yang paling membuatku senang ya ini. Berita kalau Yesus bangkit. Bahwa ia hidup kembali. Membuat kami semua bergembira. Kami yang tadi ngumpet, menangis, ketakutan, tidak tenang. Akhirnya dikuatkan karena kebangkitannya. Tapi mengapa? Karena kami tahu ia adalah Allah yang hidup. Kami tahu ia berkuasa dan menjaga kami dalam masa-masa yang sulit. Itu yang membuat semua keraguan dan ketakutan kami hilang. Jadi, sekarang Bapak sudah tidak takut lagi? Tentu tidak. Kami percaya Tuhan menjaga kami semua. Keberanian itu saya miliki karena Yesus membuat saya tidak mau melukainya lagi dengan perbuatan saya. Bahkan kini saya berani menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Dulu mah boro-boro. Tuh Ben, Pak Petrus bisa berubah menjadi berani. Artinya kamu juga bisa. Pak Petrus percaya pada Yesus yang bangkit. Dan itu menguatkannya dan mendorongnya untuk berubah jadi murid yang baik. Dan itu berarti aku juga bisa belajar jadi kakak yang baik, yang sabar dan tidak pemarah. Iya benar. Tuhan kita hebat ya. Ia sangat berani. Aku juga mau belajar berani. Jangan lupa bersyukur juga Ben. Iya, aku juga mau bersyukur. Dapat atau tidak dapat hadiah saat Paskah, aku tetap bersyukur. Sekarang aku tinggal di rumah. Aku tetap bersyukur. Kalau bosan, aku akan melakukan kegiatan yang berguna di rumah. Membaca, mengerjakan tugas, dan membantu mama papa atau si mbak. Ada mama papa, teman-teman di sekitarku. Aku bersyukur. Aku juga mau belajar berani waktu tidur sendiri. Kalau aku nanti tiba-tiba takut,
aku akan berdoa, minta tolong Tuhan, karena Ia pasti akan menjagaku. Ya, aku juga mau bersyukur. Bersekolah dari rumah, walaupun banyak tugas, tidak apa-apa. Aku akan kerjakan satu persatu dan tidak mengeluh. Aku mau berani mengubah karakterku yang kurang baik. Dan dalam situasi sekarang, aku yakin Tuhan akan menjaga kita. Kita juga harus menjaga diri dengan baik. Nah, begitu dong. Sukacita akan kebangkitan Yesus harusnya membuat kita berani berubah. Bapak senang sekali bertemu dengan kalian berdua. Kami juga senang, Pak. Sekarang kami mau pulang dulu ya, Pak. Kami mau jadi saksi yang menceritakan berita Paskah pada keluarga dan teman-teman kami. Jadi mereka semua juga bisa belajar untuk berani seperti Bapak dan kami. Oke deh, salam buat keluarga dan teman-teman yang ada di rumah ya. Ayo, kita pulang, Kak. Sekarang aku udah berani. Kakak ikutin aku ya. Aku tahu nih jalannya. Teman-teman, hari ini kita merayakan Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut dan dosa. Hari ini kita belajar bersama dari Bapak Petrus untuk tidak takut dan menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Berani karena kita percaya kalau Yesus kita yang hidup akan selalu menyertai kita. Mantul alias mantap betul. Oke deh teman-teman. Sekarang kami mau aktivitas hias telur dulu ya. Teman-teman juga ikutan kan? Aku juga mau, Kak, hias telur. Oke deh teman-teman. Aku pergi dulu ya. Selamat Paskah ya teman-teman semua. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menyaksikan persembahan pujian dari murid-murid sekolah minggu. Ada lagi nih adik-adik, persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Mari kita menyaksikannya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua.
selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bergandeng tangan dalam satu kasih, bergandeng tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik dapat memberikan uang persembahan dan dimasukkan ke dalam amplop. Nanti amplopnya dibawa waktu ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, sambil mempersiapkan persembahan, kita juga mau memuji Tuhan dengan lagu Hidup, hidup, Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Adik-adik, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Joyce, murid sekolah minggu. Teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mengembalikan apa yang telah Kau berikan untuk kami. Berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mulai sekarang jangan takut, karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus telah menang atas dosa, dan kuasa maut telah dikalahkannya. Mari adik-adik, kita sambut kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang.
kita jumpa lagi. Cici senang loh, walaupun kita mengikuti kebaktian Paskah secara online. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan melihat acara Paskah kita. Dan sebelum kita tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke dalam hadapan-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur kami sudah mendengar cerita tentang Engkau Tuhan di dalam kebaktian Paskah online pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mengakhiri kebaktian Paskah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memimpin kami dimanapun kami berada, dan Tuhan memberi kami kesehatan hingga kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah kami di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat Paskah. Saya Kak Stella. Di hari Paskah ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas menghias telur. Telur yang adik-adik gunakan bisa telur rebus, bisa juga telur yang sudah dikeluarkan isinya. Dengan cara melubangi ujung telur, lalu keluarkan isinya. Dan untuk bahan-bahan hiasannya, adik-adik bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik masing-masing. Jadi, adik-adik tidak perlu minta papa atau mama untuk beli bahan-bahan hiasannya ya. Pokoknya, bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik yang bisa dipakai untuk hiasan, adik-adik pakai itu. Oke? Nah, ini kakak ada membuat beberapa contoh. Tapi, telur yang adik-adik buat tidak harus mengikuti contoh. Adik-adik bisa berkreasi apa aja sesuai dengan ide adik-adik masing-masing. Ini cuma sekedar contoh. Nah, ini contoh hiasan telur ayam-ayaman yang kakak buat dengan menggunakan kertas berwarna atau bisa juga dengan karton berwarna. Lalu ada lagi kakak menggunakan kapas untuk hiasannya, cat air atau cat poster, spidol, juga ini dengan menggunakan karton bekas. Adik-adik juga bisa menghias telur itu dengan cara melukis telur-telurnya. Contohnya ini, lukisannya boleh terserah adik-adik ya. Bisa juga seperti ini, lukisan apa saja yang adik-adik mau lukis. Bisa juga kalau di rumah mama punya renda atau punya kancing, adik-adik juga bisa gunakan untuk hias telur ini ya. Selain itu, adik-adik juga bisa menambahkan membuat keranjang telur atau tempat telur. Bisa menggunakan karton, kertas, bisa juga adik-adik gunakan tisu roll ya, yang di dalam tisu toilet ini. Jadi bahan apa aja bisa digunakan ya adik-adik ya. Yuk kita mulai yuk. Mulai bikin ayam-ayaman.